Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami sehingga kami bisa memaparkan materi mengenai pendekatan dalam analisis sekuritas yang kedua dengan anggota kelompok yaitu Abigail Anggi Naomi Sianipar dengan 3 digit NIM terakhir 035 dan saya sendiri Dika Afran Putra Pramatia dengan 3 digit NIM terakhir 019. Oke, boleh di next slide. Adapun bahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama adalah analisis teknikal, kedua analisis opsi, dan yang terakhir yaitu analisis berjangka. Boleh di next slide. Nah, yang pertama yaitu analisis teknikal. Analisis teknikal merupakan teknik untuk memprediksi arah pergeseran harga saham dan indikator pasar saham lainnya berdasarkan pada data pasar historis seperti informasi harga dan volume. Oke, boleh di next slide. Adapun asumsi dari analisis teknikal yang pertama yaitu nilai pasar barang dan jasa. Ditentukan oleh interaksi dari permintaan dan penawaran. Yang kedua adalah interaksi permintaan dan penawaran ditentukan oleh berbagai faktor seperti faktor rasional dan irasional yang meliputi variabel ekonomi dan variabel fundamental. Yang ketiga ada harga sekuritas, baik secara individual dan nilai pasar secara keseluruhan cenderung bergerak mengikuti tren. Dan yang terakhir yaitu tren, merupakan perubahan harga dan nilai pasar dapat berubah karena perubahan antara permintaan dan penawaran. Oke, boleh di next. Adapun keuntungan atau kelebihan dari analisis teknikal, yang pertama yaitu investor mampu mengakses informasi secara cepat. Yang kedua, investor memiliki kemampuan analisis yang tinggi. Dan yang ketiga, hanya membutuhkan data historis tanpa bergantung pada laporan keuangan. Sedangkan kritikan untuk analisis teknikal yaitu yang pertama, harga yang akan datang dipengaruhi oleh harga masa lalu. Dalam pasar efisien, tidak seorang pun bisa mendapatkan keuntungan secara abnormal. Dan yang kedua, dalam jangka panjang teknik ini tidak efektif. Oke, boleh di next slide. Nah, di sini ada macam-macam analisis teknikal. Yang pertama ada Dow Theory, merupakan sebuah teori yang bertujuan untuk mengidentifikasi tren harga pasar saham dalam jangka panjang dengan menggunakan data masa lalu. Terdapat 3 pengelompokan. Yang pertama ada primary trend atau pergerakan saham dalam jangka panjang atau lama. Yang kedua ada secondary atau intermediate trend atau pergerakan kedua yang muncul karena penjimbakan dari primary trend dan terjadi dalam beberapa minggu. Dan yang terakhir ada minor trend atau pergerakan saham harian. Kemudian yang kedua ada moving average, merupakan teknik yang digunakan untuk mendeteksi dan menganalisis pergerakan harga saham, baik saham individual maupun seluruh saham yang ada di pasar. Tujuannya yaitu untuk mendeteksi pergerakan arahnya. Terdapat saran di dalam moving average untuk sinyal belinya, yaitu yang pertama, garis moving average bergerak secara mendatar dan harga pasar saham melampaui garis moving average. Yang kedua, harga saham berada di bawah garis moving average yang sedang naik. Dan yang ketiga, harga saham saat ini di atas moving average yang cenderung menurun namun kembali naik. Adapun sinyal jual dalam moving average, yang pertama, harga saham pada saat ini berada di bawah garis moving average yang mendatar. Kemudian yang kedua ada harga saham bergerak naik di atas moving average, namun garis moving average bergerak menurun. Dan yang ketiga, harga saham yang cenderung mengalami kenaikan kemudian turun kembali. Kemudian yang jenis ketiga yaitu relative strength atau menggambarkan rasio antara harga saham dengan indeks pasar atau industri tertentu. Digunakan untuk penentuan sektor industri mana saja yang menarik dan menguntungkan investor. Akan menentukan seberapa besar proporsi dana yang akan diinvestasikan pada saham tertentu di sektor tersebut. Oke, boleh di next slide. Nah, di sini ada trading rule dalam analisis teknikal, yaitu yang pertama ada grafik batang atau bar chart. Yang titik paling atas itu merupakan high price atau harga tertinggi, yang titik paling bawah yaitu low price atau harga yang terendah. Kemudian garis vertikal ke arah kiri itu adalah opening price, dan yang horizontal atau horizontal ke kanan adalah closing price. Nah, di bagian bawah itu ada
kumpulan dari grafik batang, di mana penjelasan sumbu vertikal yang kiri merupakan harga dan sumbu vertikal yang kanan merupakan volume perdagangan, sumbu horizontal merupakan waktu. Nah, di samping kanan yaitu ada point and figure chart, di mana X itu merupakan kenaikan atau bullish dan O atau 0 itu merupakan penurunan. Oke, boleh di next slide. Oke, selanjutnya yaitu ada line chart atau grafik garis. Dalam grafik garis ada pun beberapa hal, seperti yang pertama, harga tertinggi dan terendah diabaikan. Kemudian yang kedua, fokus pada harga penutupan yang berfungsi untuk melihat tren. Dan terakhir, harga penutupan juga digunakan untuk pertimbangan para investor. Nah, yang bagian bawah yaitu ada candlestick, di mana ada dua contoh candlestick yang berwarna hijau dan putih itu biasanya menandakan tren bullish, dan yang warna merah atau hitam itu menunjukkan tren bearish. Di mana titik paling atas itu adalah harga tertinggi, kemudian yang paling bawah adalah harga terendah. Nah, di sini ada perbedaan di mana garis horizontal bagian bawah jika tren itu bullish yang berwarna hijau atau putih itu merupakan open, sedangkan garis horizontal bagian atas merupakan close. Sedangkan ketika bearish yang warna hitam dan merah, yang garis horizontal bagian atas merupakan open, sedangkan garis horizontal bagian bawah adalah close. Oke, boleh di next slide. Nah, di sini ada contoh dari candlestick. Yang pertama yaitu ada yang bagian bawah ya, garis full hijau yang panjang itu merupakan harga penutupan jauh di atas harga pembukaan, kemudian yang full merah itu merupakan harga penutupan jauh di bawah harga pembukaan. Lanjut yang bagian kiri atas atau doji merupakan harga penutupan sama dengan harga pembukaan. Adapun macam-macam doji, yang pertama yaitu doji star, long ledge doji, dragonfly doji, dan gravestone doji. Kemudian yang bagian kanan sendiri yaitu adalah spinning top, di mana real body yang tipis dan perdagangan yang tipis. Dan yang terakhir yaitu ada hammer dan inverted hammer, itu merupakan isyarat harga akan bullish, sedangkan hanging man dan shooting star merupakan isyarat harga akan bearish. Oke, boleh di next slide. Nah, di sini ada siklus pasar. Yang pertama, puncak dan lembah merupakan hal yang mendasar dalam analisis teknikal, karena harga tidak akan langsung naik maupun turun secara tajam, namun bergerak dengan cara zigzag. Nah, kita fokus di bagian kiri dulu, gambar yang kiri atas dulu. Ketika terdapat puncak, kemudian diikuti dengan penurunan harga, kemudian naik lagi, tetapi tidak mencapai puncak sebelumnya, maka itu indikasi bahwa saham tersebut akan mengalami penurunan atau bearish. Sesuai pada petunjuk atau ya huruf A dan B itu. Nah, kemudian lanjut ke bagian gambar kanan atas. Ketika penurunan tidak menyentuh lembah sebelumnya, kemudian gerak naik dan menembus puncak sebelumnya, maka saham tersebut akan mengalami kenaikan atau tren bullish. Bisa dilihat pada notasi C ke D-nya itu. Nah, kemudian yang bagian support dan resisten. Nah, support itu merupakan volume pembelian aktual ataupun potensial yang cukup untuk menghentikan tren penurunan di suatu periode. Sering disebut juga dengan batas bawah. Sedangkan resistance atau volume penjualan aktual ataupun potensial yang cukup untuk memenuhi semua penawaran sehingga menghentikan harga yang lebih tinggi di suatu periode, atau sering disebut dengan batas atas. Oke, boleh di next slide. Nah, bahasan yang kedua yaitu adalah analisis opsi. Opsi merupakan suatu perjanjian atau kontrak di antara penjual opsi, seller atau writer, dan pembeli atau buyer. Penjual opsi, seller atau writer, menjamin adanya hak dari pembeli opsi untuk membeli atau menjual saham tertentu pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Opsi dilakukan antara investor dengan investor lainnya yang tidak melibatkan perusahaan sekuritas penerbit saham. Oke, boleh di next slide. Nah, pada prakteknya terdapat dua option. Yang pertama ada call option atau opsi beli, merupakan opsi yang memberikan hak kepada pemenang
pemegangnya untuk membeli saham dalam jumlah tertentu pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Sedangkan put option atau opsi jual merupakan opsi yang diberikan kepada pemilik untuk menjual saham tertentu di waktu dan harga yang telah ditentukan. Nah, terminologi opsi itu yang pertama ada exercise strike price, merupakan harga per lembar saham yang dijadikan patokan pada saat jatuh tempo. Untuk call option, harga yang harus dibayar oleh pembeli, dan untuk put option, harga yang harus dijual oleh penjual. Kemudian yang kedua ada expiration date, merupakan batas waktu di mana opsi tersebut dapat dilaksanakan. Terdapat dua klasifikasi, di mana yang pertama ada Amerika, itu merupakan dapat dilakukan kapan saja, sedangkan dengan cara Eropa dilaksanakan ketika expiration date. Nah, yang ketiga ada premi option, merupakan harga yang dibayarkan oleh pembeli opsi ke penjual opsi. Oke, boleh di next slide. Nah, slide ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih Dika. Selanjutnya ada strategi perdagangan opsi. Terdapat 5 cara dalam strategi perdagangan opsi. Yang pertama ada naked strategy, yang kedua ada hedge strategy, yang ketiga ada straddle strategy, yang keempat ada strategi kombinasi, dan yang terakhir ada spread strategy. Oke, selanjutnya ada penilaian opsi, di mana penilaian opsi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui nilai intrinsik dan melakukan premi waktu. Yang pertama itu ada nilai intrinsik. Dalam melakukan penilaian intrinsik terdapat 3 kondisi, yaitu di mana yang pertama harga saham melebihi strike price, di mana kondisinya adalah call option positif dan pass option-nya 0. Ada istilahnya itu yaitu in the money dan out of the money. Lalu yang kedua ada kondisi di mana harga saham kurang dari strike price, di mana kondisinya call option-nya 0 dan pass option-nya positif. Dan yang terakhir ada harga saham sama dengan strike price, yaitu call option-nya 0 dan pass option-nya sama juga dengan 0. Lalu yang kedua itu ada cara premi waktu, yaitu di mana dapat ditentukan oleh harga opsi dikurangi dengan nilai intrinsiknya itu sendiri. Selanjutnya itu ada analisis kontrak berjangka atau futures, di mana pengertian dari kontrak berjangka sendiri yaitu kesepakatan kontrak tertulis antara dua pihak, yaitu pembeli dan penjual, untuk melakukan dan penerima penyerahan sejumlah aset atau komoditi dalam jumlah, harga, dan waktu tertentu. Isi dari perjanjian kontrak futures yaitu yang pertama A, pembeli futures setuju untuk membeli suatu komoditi atau aset tertentu, dan penjual futures dalam jumlah tertentu dengan harga tertentu pada batas waktu yang telah ditentukan dalam kontrak. Lalu yang kedua ada penjual futures setuju untuk menjual suatu komoditi atau aset tertentu kepada pembeli futures dalam jumlah tertentu dengan harga tertentu dan pada batas waktu yang telah ditentukan dalam kontrak. Lalu selanjutnya ada sejarah dan prinsip kontrak futures. Yang pertama, barang atau komoditas yang terlalu lama disimpan atau tidak laku akan menyebabkan produk yang dijual membusuk ataupun harganya menjadi sangat rendah. Lalu yang kedua ada kondisi seperti ini, dahulu memunculkan inisiatif dari para petani di Amerika dan Eropa untuk menemukan suatu mekanisme perdagangan komoditi pertanian yang bisa mengatasi masalah tersebut. Hingga untuk mengatasi masalah tersebut, mereka selanjutnya menemukan suatu mekanisme perdagangan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan kontrak forward. Nah, bagaimanakah cara mekanisme dan fungsi dari kontrak futures, yaitu yang pertama semua aktivitas dalam transaksi kontrak futures yang sudah terstandarisasi dilakukan dalam bursa yang terorganisir atau securities exchange dengan bantuan sebuah lembaga clearing yaitu exchange clearing house. Lalu selanjutnya perdagangan dalam bursa kontrak futures akan berfungsi sebagai A, yang pertama yaitu transfer risiko atau risk transfer, pembentukan harga, stabilitas keuangan, pengawasan mutu, dan yang terakhir pengumpulan informasi yang efisien. Selanjutnya ada manfaat kontrak futures. Yang pertama yaitu sebagai lindung nilai, di mana melindungi nilai atau hedging aset yang dijadikan patokan dari ancaman resiko ketidakpastian perubahan harga di masa depan. Dan yang kedua sebagai sarana spekulasi, di mana hal ini merupakan ajang spekulasi untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga yang terjadi. Nah, selanjutnya ada aliran kas dalam kontrak futures. Pada saat seorang investor sudah mengambil suatu posisi pada kontrak futures, maka investor harus menyimpan sejumlah dana minimum atau margin awal
per kontrak yang telah ditentukan pada lembaga clearing. Di samping menyediakan margin awal, investor juga harus tetap menjaga jumlah margin minimum pada tingkat tertentu yang disebut dengan maintenance margin. Lalu terakhir, jika rekening investor kurang dari maintenance margin yang telah ditentukan, maka investor yang bersangkutan harus memberikan dana tambahannya, yaitu variation margin. Lalu selanjutnya ada bagaimana cara menjaga atau strategi dari kontrak futures. Itu terdapat 3. Yang pertama, menjual kontrak futures sebesar harga F. Lalu yang kedua, membeli aset dengan harga P. Dan yang terakhir yaitu meminjam sebesar P pada tingkat bunga sebesar R sampai dengan settlement date yang sudah ditentukan. Lalu selanjutnya ada penilaian futures, yaitu ada 3 komponen utama yang perlu diperhatikan dalam penentuan harga futures yang wajar atau fair dalam posisi equilibrium, yaitu yang pertama, harga aset yang menjadi patokan merupakan underlying aset di pasar, yang kedua, yield bisa diperoleh sampai dengan settlement date, dan yang terakhir ada tingkat suku bunga untuk meminjam atau menabung dana sampai dengan settlement date yang telah ditentukan. Nah, komponen-komponen di atas akan dilapangkan sebagai notasi sebagai berikut. Yang pertama R yaitu sebagai suku bunga pinjaman, Y sebagai yield, P sebagai dengan harga di pasar atau price, dan yang terakhir F sama dengan harga futures atau F. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 10, mengenai pendekatan dalam analisis sekuritas 2. Kami berterima kasih kepada Bu Sufi Asna selaku dosen analisis resiko dan investasi telah menonton video kami, dan juga kepada teman-teman atau penonton lainnya yang sudah menonton video kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terakhir, kami memohon maaf juga apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian kami. Selebihnya kami berterima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.